Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada saya sehingga saya dapat melaksanakan seminar proposal pada hari ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heni Setiawati, SSI MPD, selaku dosen metodologi penelitian pendidikan biologi UINHAS Jember. Perkenalkan, nama saya Nening Fikriani, NIM T20198138, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Biologi. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Sistem Pembelajaran Shift Learning Method terhadap hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 11 IPA MAN 3 Jember tahun pelajaran 2021-2022. Pertama, saya akan menyampaikan bab 1 yaitu latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 hal, yaitu penerapan pembelajaran Shift Learning Method pada peserta didik kelas 11 IPA MAN 3 Jember itu kan tidak memiliki resiko, bahkan jika dikaji secara rasional akan memiliki dampak terhadap siswa dan guru. Yang kedua, dampak dari pembelajaran Shift Learning Method yaitu terdapat peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan belajar dengan serius, kurangnya pemahaman peserta didik ketika diberikan tugas oleh guru. Peserta didik juga kurang fokus dan kurang aktif dan kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Hal tersebut nantinya juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa karena pembelajaran belum begitu efektif. Yang ketiga, perencanaan untuk melakukan pembelajaran Shift Learning Method haruslah dilakukan sebaik-baiknya karena pembelajaran harus direncanakan untuk mempermudah dan meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini terdapat 2 hal, yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh sistem pembelajaran Shift Learning Method terhadap hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 11 IPA MAN 3 Jember tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, bagaimanakah efektivitas sistem pembelajaran Shift Learning Method terhadap hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 11 IPA MAN 3 Jember tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini juga terdapat 2 macam. Yang pertama yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh sistem pembelajaran Shift Learning Method terhadap hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 11 IPA MAN 3 Jember tahun 2021-2022. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas sistem pembelajaran Shift Learning Method terhadap hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 11 IPA MAN 3 Jember tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Mendapatkan pengetahuan tentang adanya pengaruh sistem pembelajaran Shift Learning Method terhadap hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 11 IPA MAN 3 Jember tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, manfaat praktis bagi siswa. Siswa dapat termotivasi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan teliti dalam proses pembelajaran biologi, terutama pada materi Sistem Pencernaan Manusia. Manfaat praktis bagi guru, penelitian ini dapat diharapkan menjadi masukan dalam suatu usaha peningkatan hasil belajar biologi dan keefektifan
penyajian pembelajaran pada materi sistem pencernaan atau materi lainnya. Manfaat praktis bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dari perguruan tinggi dan menambah pengalaman, wawasan, dan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki peneliti. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini meliputi variabel penelitian dan indikator penelitian. Dalam penelitian ini variabelnya yaitu variabel bebas, yaitu pembelajaran shift learning method yang dilambangkan dengan simbol X, dan variabel terikat yaitu hasil belajar yang dilambangkan dengan simbol Y. Untuk indikator penelitiannya, pembelajaran shift learning ini meliputi keaktifan dalam pembelajaran, penguasaan materi pembelajaran, dan keberhasilan untuk mencapai kompetensi dasar. Indikator untuk hasil belajar siswa meliputi indikator ranah kognitif, pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian, pengkajian, dan evaluasi, ranah afektif, penerimaan, menjawab, dan menentukan nilai, dan ranah psikomotorik meliputi fundamental movement, generic movement, dan creative movement. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori. Definisi shift learning. Shift learning method atau pembelajaran sistem bergantian adalah adanya rotasi di sekolah antara siswa yang masuk dan tidak masuk sehingga dapat bergiliran. Sistem pembelajaran ini berlaku sejak adanya pandemi COVID-19. Sistem method learning ini sistem yang dijalankan di dalamnya adalah peserta didik akan dibimbing dalam belajar secara bergantian atau shift model. Tujuan dari pergantian ini agar tidak terjadi kerumunan antar peserta didik di masa pandemi COVID-19. Adapun tahapan dari pembelajaran shift learning ini, yang pertama adalah membuat perencanaan atau pemrograman jadwal dan merencanakan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran yang dilakukan secara bergantian atau bergilir bisa menggunakan beberapa penerapan. Misalnya pergantian kelas berdasarkan ganjil genap atau kelas atas dan kelas bawah. Yang ketiga, kesepakatan sekolah dari izin dari orang tua peserta didik ini diperlukan untuk menerapkan pembelajaran shift method learning di era new normal ini. Selanjutnya, definisi dari hasil belajar siswa. Hasil belajar itu sendiri merupakan terjadinya sebuah keadaan yang mengalami perubahan dari hasil masukan pribadi berbentuk sebuah dorongan dan harapan untuk keberhasilan dan masukan diri dari lingkungan berupa program dan pengelolaan motivasional tidak berpengaruh kepada banyaknya usaha yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar. Dari hasil belajar ini adalah akibat dari yang didapat siswa setelah belajar. Proses kognitif menghasilkan suatu hasil belajar. Hasil belajar tersebut terdiri dari informasi verbal atau informasi secara lisan, kapabilitas intelektual, kapabilitas motorik, sikap, dan kiat kognitif. Tanda-tanda hasil yang baik meliputi yang pertama adanya validitas atau sifat valid yang terdapat dalam tes hasil belajar, maka hal tersebut sama dengan tes hasil belajar yang baik. Yang kedua, dikatakan tes hasil belajar yang baik apabila dalam tes tersebut terdapat reliabilitas atau tes tersebut bersifat reliable. Yang ketiga, tes hasil belajar yang sebenarnya atau bisa dikatakan tes hasil belajar objektif juga dikatakan sebagai hasil belajar yang baik. Dalam hubungan tersebut dinyatakan tes hasil belajar yang objektif jika penyusunan dan pelaksanaan tes tersebut apa adanya. Yang terakhir, kriteria hasil belajar yang baik juga dapat dilihat dari hasil belajar tersebut yang praktis dan ekonomis. Penelitian saya ini saya ambil dari penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan yang sesuai dengan penelitian saya. Terdapat 3 penelitian yang relevan, yaitu skripsi
skripsi yang ditulis oleh Yogi Redo Kairusta tahun 2021 yang berjudul Dampak Sistem Pembelajaran Shift bagi Peserta Didik pada Mata Pelajaran Sejarah kelas 12 IPS 2 di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Yang kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yasir tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Metode dan Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, skripsi yang ditulis oleh Destriwani Sihombing pada tahun 2021 yang berjudul Perbedaan Hasil Belajar Siswa Antara Metode Luring dengan Metode Daring di kelas 4 SDN 067246 Flamboyan Raya tahun ajaran 2020-2021. Penelitian kuantitatif ini tidak lepas dari hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini terdapat dua, yaitu H0 sebagai tidak ada pengaruh sistem pembelajaran shift learning method terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan manusia kelas 11 IPA Mantika Jember tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, didapat HA, yaitu terdapat pengaruh sistem pembelajaran shift learning method terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan manusia kelas 11 IPA 6 Mantika Jember tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, desain penelitian, jenis data, instrumen dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Dalam penyusunan proposal ini, penulis menggunakan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif ini merupakan suatu penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara satu variabel independen X dengan variabel dependence Y dengan menggunakan hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistika yang digunakan untuk menguji variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Mantika Jember kelas 11 tahun pelajaran 2021-2022 yang bertempat di Jalan Ahmad Yani nomor 76 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, kode pos 68168. Penelitian ini akan dilaksanakan pada awal Januari 2002, yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 11 IPA di Mantika Jember dengan sebanyak 216 siswa. Yang kedua, sampel. Dalam penelitian ini sampel yang akan digunakan yaitu simple random sampling, atau penarikan contoh acak sementara. Karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi. Populasi terdiri dari 216 siswa kelas 11 IPA di Mantika Jember dan jumlah sampel akan dilakukan sebanyak 108 siswa dari seluruh populasi atau 50% dari jumlah populasi. Dengan demikian, pengambilan sampelnya dapat dilakukan dengan tabel bilangan acak atau pengacakan nomor absen siswa. Selanjutnya yaitu desain rancangan penelitian. Berdasarkan masalah dari tujuan pendidikan, maka desain penelitian yang sesuai yaitu postage only control design. Secara umum model eksperimen ini digunakan sebagai berikut. R ini sebagai randomisasi, KE ini sebagai kelompok eksperimen, X itu perlakuan kelas dengan menggunakan sistem pembelajaran shift learning method, dan Y ini memberikan pretest dan posttest pada pembelajaran shift learning method. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada kelompok eksperimen akan diterapkan perlakuan dengan menggunakan sistem pembelajaran shift learning method dan hasilnya dapat diketahui melalui pretest dan posttest. Selanjutnya, jenis data penelitian. Dalam hal ini, data kuantitatif yang diperlukan adalah hasil belajar
siswa kelas 11 IPA pada mata pelajaran biologi bab sistem pencernaan manusia, sehingga jenis data kuantitatif yang digunakan adalah data interval, karena data interval menunjukkan adanya jarak antara data yang satu dengan yang lainnya. Data interval digunakan untuk menyatakan pengukuran hasil belajar. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Terdapat dua macam pada penelitian ini, yaitu menggunakan kuesioner. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Angket sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang kedua, tes hasil belajar. Tes hasil belajar biologi kepada siswa merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan domain kognitif, yaitu kemampuan siswa dalam memahami konsep materi pelajaran, terutama sistem pencernaan manusia setelah diberi perlakuan yang sama, yaitu sistem pembelajaran method learning. Selanjutnya, teknik instrumen data. Teknik instrumen ini dilakukan dengan pengujian instrumen. Yang pertama, menggunakan uji validitas. Uji validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar apa yang diukur. Dalam penelitian ini, untuk menganalisa tingkat validitas item, angkat yang digunakan adalah peneliti nantinya akan menggunakan regresi linear sederhana. Yang kedua, menggunakan uji reliabilitas. Uji reliabilitas angket dapat dilakukan setelah validitas angket diketahui. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui reliabilitas angket, peneliti menggunakan metode belah dua, yaitu mengelompokkan item nomor genap dan nomor ganjil, kemudian dikorelasikan atau dihubungkan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Sebelum peneliti menganalisis data, akan dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Nah, uji prasyarat ini meliputi tiga hal. Yang pertama, uji normalitas, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah populasi itu berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik parametrik. Sedangkan bila tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji statistik non parametrik. Untuk data yang berdistribusi normal itu lebih dari 0,5. Selanjutnya, yang kedua, menggunakan uji homogenitas. Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui objek yang diteliti mempunyai varian yang sama atau tidak. Bila objek yang tidak diteliti tidak mempunyai varian yang sama, maka uji ANOVA ini tidak diberlakukan. Yang ketiga, menggunakan uji linearitas. Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan atau pengaruh antara dua variabel yang bersifat linear. Perhitungan linearitas ini digunakan untuk mengetahui prediktor data variabel bebas berhubungan secara linear atau tidak dengan variabel terikat. Nah, selanjutnya adalah analisis data. Berhubung penelitian saya ini menyatakan sebab akibat hubungan antara variabel X dan variabel Y, maka penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana, karena hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Adapun persamaan regresi sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan variabel kriterium, X sama dengan variabel prediktor, A sama dengan variabel konstan, dan B sama dengan koefisien arah regresi linear. Langkah-langkah pengujian linear sederhana ini yang pertama meliputi perumusan hipotesis. HA sama dengan adanya pengaruh yang signifikan sistem pembelajaran shift learning method terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan manusia kelas 11 IPA Mandika Jember tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian H0 sama dengan tidak ada pengaruh yang signifikan sistem pembelajaran shift learning method terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan manusia kelas 11 IPA Mandika Jember tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian pengambilan keputusan yaitu F empirik
lebih dari F teorik maka HA diterima. Jika F empirik kurang dari F teorik maka HA akan ditolak. Sekian pemaparan proposal dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.